Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kado TV. Kali ini Babang Kado akan merangkum sebuah film yang sangat menarik pastinya. Film ini menceritakan tentang asal mula terlahir Sun Gokong atau yang biasa disebut Kera Sakti. Oke, sebelum kita mulai ke filmnya, jangan lupa siapkan cemilan dan pasang headset kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, Babang saranin subscribe dulu dan aktifin loncengnya, karena Babang pasti akan selalu menghibur teman-teman semua. Oke, biar Babang gak banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai ke filmnya. Ketika Sun Gokong yang Maha Sakti berada di kayangan yang menghabiskan buah persik Mahadewi, Kaisar Langit sangat murka, lalu memerintahkan Dewa Erlang beserta ke 30.000 prajuritnya untuk menghancurkan Gunung Huako sampai rata dengan tanah. Lalu datanglah Dewa Erlang beserta 30.000 prajuritnya. Aku diperintahkan untuk menghancurkan gunungmu dan meringkus musuh. Dan Sun Gokong dengan 10.000 anak buahnya. Kita bermain. Lalu terjadilah pertempuran. Dan Sun Gokong pun bertempur dengan Dewa Erlang. Lalu Sun Gokong menghindar dari Dewa Erlang dan merubah dirinya menjadi sebuah kuil. Dewa Erlang pun kebingungan mengapa ada kuil yang sangat aneh. Lalu Sun Gokong pun ketahuan kalau dia berubah dirinya menjadi kuil. Dewa di kamar. Ketika Sun Gokong ingin diserang oleh para dewa, dia pun terkejut karena teman-temannya sudah dimasukkan ke dalam pagoda oleh Lei Jing. Sun Gokong diancam kalau tidak menyerahkan dirinya, maka rakyatnya akan dihancurkan. Ternyata Kaisar Langit tidak menghukum mati Sun Gokong, melainkan menyerahkannya kepada orang tua Taisang. Beliau mendorong Sun Gokong ke dalam periuk pil. Seminggu kemudian Sun Gokong akan melebur menjadi debu. Sun Gokong pun merasa kepanasan di dalam tungku itu. Kemudian keluarlah sebuah benda bulat dari api. Ternyata itu adalah pil yang dimasukkan selama ribuan tahun. Dan akhirnya Sun Gokong pun menelan pil tersebut. Akankah Sun Gokong melebur di dalam periuk pil orang tua Taisang? Tetapi tiba-tiba Sun Gokong keluar dari periuk pil itu. Lalu Sun Gokong pun terbang. Kemudian dia bertemu dengan Buddha Rulai. Di sini Sun Gokong merasa sangat sombong dan menantang Buddha Rulai. Buddha Rulai, kita tak punya hubungan. Minggir. Ayo minggir. Sakti, kau tidak akan lolos. Dengan sekali lompatan salto saja kulampai. Kau tidak percaya. Dan hanya dengan genggaman tangan Buddha Rulai, Sun Gokong pun kalah. Lalu Sun Gokong terjatuh di suatu gunung 5 jari. Buddha Rulai berkata bahwa setelah masa hukuman Sun Gokong telah selesai, maka akan ada yang menolongnya. Disinilah Sun Gokong sudah mulai merasa sedih dan menyesal akan semua perbuatannya. Lalu Sun Gokong teringat asal dia terlahir. Semua berasal dari suatu pulau yang bernama Tungseng, bahwa di pulau tersebut ada sebuah batu tua. Karena terus-menerus menyerap hawa saksi yang dikeluarkan oleh langit dan bumi, maka terbentuklah suatu janin sakti. Akhirnya pada waktu senja, Gokong lahir ke dunia. Kelahiran Sun Gokong bahkan sampai mengguncang bumi dan langit. Sampai-sampai Kaisar Langit pun memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa keadaan bumi. Lalu Tianfeng menawarkan dirinya kepada Kaisar Langit untuk turun ke bumi. Izinkan hamba untuk membunuhnya. Baiklah, Tianfeng, kau boleh turun. Kemudian Tianfeng pun bertemu dengan Gokong dan bertempur dengannya. Dan dengan senjata Tianfeng, buntut Gokong pun putus olehnya. Lalu Gokong berubah menjadi kera kecil. Saat Tianfeng ingin menghabisi Gokong, tiba-tiba datang Dewi Kuan Im. Dewi mengatakan kalau Gokong tidak boleh dihabisi dan menyuruh Tianfeng untuk membawa ekor Gokong ke Kaisar Langit. Dan keesokan harinya, seperti kera-kera pada umumnya, Gokong pun meloncat dari suatu pohon ke pohon yang lainnya. Sampai suatu malam terjadi hujan petir. Lalu Gokong melihat ada bayangan yang melewatinya. Gokong pun merasa takut. Ternyata itu semua adalah keras sejenis Sun Gokong.
Gokong pun senang karena dia merasa tidak sendirian lagi. Lalu Gokong menemukan sebuah gua yang berada di seberang air terjun. Gua tersebut disebut Gua Suilian. Para kera pun sangat gembira. Barang siapa yang dapat melompat ke dalam gua, maka dia akan dianggap sebagai raja. Lalu dengan keahlian Gokong, dia pun sangat mudah untuk melompat ke gua tersebut. Dan Gokong pun melemparkan sebuah tanaman rambat agar para kera lainnya dapat menyeberangi air terjun itu. Di saat ia sedang asik bermain, ada seekor kera tua tiba-tiba dijemput oleh malaikat maut. Gokong pun tidak mengerti. Lalu kera lain pun menjelaskan bahwa semua makhluk hidup itu akan mati. Lalu Gokong teringat dongeng dari sebuah negeri kera. Di seberang ada sebuah pulau yang diselimuti kabut. Sebab di sana adalah tempat tinggal para dewa. Gokong bertekad untuk pergi ke sana untuk belajar ilmu awet muda. Lalu Xin berpindah ke kayangan dan terlihat Tianfeng banyak diberi hadiah oleh para dewa karena sudah mengalahkan kera kecil. Pindah ke rumah yang baru. Ini merupakan kebahagiaan Anda. Kaisar, janganlah kalian mentertawakan. Dan kita diperlihatkan oleh Gokong yang mencari akal untuk menyeberangi lautan itu. Dan dia menggunakan beberapa buah kelapa, lalu diikatnya untuk dijadikan sebuah perahu. Tidak tahu sudah berapa lama Gokong terombang-ambing di lautan itu. Akhirnya dia sampai di suatu tempat para dewa, seperti yang dikatakan dalam dongeng. Lalu dia melihat pertunjukan sulap yang ada di depannya. Gokong menganggap kalau orang itu adalah seorang dewa. Setelah pertunjukan itu selesai, Gokong pun mengikuti orang itu. Tetapi Gokong malah ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang besar. Ketika pesulap itu berbicara kepada istrinya, Gokong malah menirukan suara Pemborosan dan merepotkan kita saja. Membunuh kau! Membunuh kau! Akhirnya para pesulap itu terkejut kalau ada kera yang bisa bicara. Esok hari pun tiba dan Gokong dibawa ke keramaian untuk dijadikan bahan tontonan. Kalau ada kera yang bisa bicara, tetapi Gokong tidak mengikuti perkataan tuannya, sehingga orang itu menjadi marah dan ingin memukul Gokong. Aku takkan ke rumah hiburan lagi. Lalu Gokong pun berlari dan dikejar oleh para warga tersebut. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih. Menjadi pengawal meriah, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gemas dan dapat menghentikannya. Walau jadi beban pikiran.